Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Eka Maulidia dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim selaku PIC dari program CEO School DPMA IPB University. Dalam rangka seminar hasil pengabdian masyarakat, saya akan melakukan presentasi terkait program CEO School. Program CEO School dilatar belakangi oleh adanya tantangan pembangunan sebuah desa dan juga UMKM berbasis potensi lokal. Kita ketahui banyak desa memiliki potensi sumber daya lokal yang besar, namun belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan kapasitas SDM dan juga model bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, kebutuhan SDM muda dan kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan ini sangat diperlukan, sehingga peran dari generasi muda tidak hanya memiliki pendidikan yang tinggi, namun juga memiliki kepemimpinan, inovasi, dan juga jiwa kewirausahaan sosial. Kemudian yang ketiga adalah terkait peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. IPB University memiliki peran yang besar dalam proses penguatan kapasitas mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Yang terakhir adalah CEO School ini merupakan rangkaian penting, dalam fase awal program Agromaritim Sociopreneur Academy, yaitu program unggulan dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim dalam rangka menciptakan CEO-CEO muda yang dibekali melalui rangkaian pembelajaran secara akademik dan juga praktik nyata di lapang, kemudian melakukan pendekatan pemberdayaan dengan skema One Village One CEO atau OVOC. Tujuan dari program CEO School yaitu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan sosial dari mahasiswa, kemudian membekali peserta dengan dasar sociopreneurship dan innopreneurship, mempersiapkan calon CEO, menghasilkan solusi bisnis berdampak sosial di desa binaan. Kemudian sasaran kegiatan ini adalah peserta berasal dari mahasiswa dan juga fresh graduate dari IPB. Kemudian mitra merupakan UMKM lingkar kampus. Kemudian pendukungnya berupa ada dosen pembimbing, praktisi, dan juga para mentor. Tahapan kegiatannya meliputi pembekalan materi kewirausahaan dan analisis bisnis, pemetaan potensi desa dan juga mitra UMKM, analisis permasalahan dan tantangan, pelaksanaan pendampingan lapang melalui study case, kemudian lokakarya CEO School sebagai rangkaian penutup. Adapun metodologi pelaksanaan yang pertama, program ini berbasis experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman lapang. Kemudian selanjutnya dilakukan observasi dan wawancara mitra. Kemudian dilaksanakan analisis bisnis melalui BMC, peluang dan juga resiko. Kemudian diskusi melalui pendampingan bersama para mentor. Kemudian presentasi dan refleksi hasil kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan eh, diawali dengan stadium general program Agromaritim Sociopreneur Academy. Di sini dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 berlokasi di auditorium PEM IPB yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta berasal dari mahasiswa, alumni dan juga umum. Kemudian kami mengundang para narasumber berasal dari beberapa instansi, yaitu ada dari CSR PT Astra Internasional, kemudian dari YBM Brilian, PT Biomak Sinergi Internasional, founder dari Fati Indonesia, CEO dari Yorti, dan CEO dari Sipete. Adapun pelaksanaan studium general dilaksanakan dengan skema talk show, yaitu menjadi 2 talk show dengan 2 topik utama, yaitu terkait talk show pertama, Community Empowerment, Philanthropy and Green Sociopreneurship. Kemudian talk show yang kedua terkait Entrepreneurship 101, Building Your Path to Success. Kemudian eh, selanjutnya pelaksanaan kegiatan setelah melakukan studium general, para peserta mendaftar program CEO School. Kemudian peserta yang telah terdaftar dalam CEO School, maka akan dilaksanakan pembekalan secara intensif melalui beberapa pertemuan. Ada 11 pertemuan dengan 11 praktisi dan juga ahli.
Untuk pelaksanaan kegiatannya pada rentan bulan Mei sampai dengan Juli, dengan lokasinya secara online. Adapun peserta yang mendaftar sebanyak 120 peserta berasal dari mahasiswa, alumni, dan juga umum. Kemudian untuk terkait topik pembekalannya, kami berfokus pada eh, kewirausahaan atau entrepreneur, sociopreneurship, kemudian kepemimpinan, dan juga innopreneurship. Nah, adapun beberapa narasumber yang kami undang yaitu berasal dari berbagai macam instansi, ada dari Ricepack.id, PT Ekspor Tani Nusantara, kemudian Managing Director Bosowa Corporation, kemudian dari YBM Brilliant, kemudian dari PT Astra Internasional, PT Agrinesia Raya, PT Cipta Sarana Medica Tbk, Tempo Media, Clean Sheet, Pixel Pop, BMKM, dan juga para dosen. Kemudian untuk topik-topiknya sebagai berikut, kami membekali mulai dari mindset dari CEO, kemudian bagaimana mengatasi problem sosial berdasarkan pendekatan bisnis, kemudian kepemimpinan dalam kewirausahaan, kemudian bagaimana membangun tim yang kuat, kemudian selanjutnya adalah bagaimana bisnis yang memberikan dampak sosial, kemudian bagaimana cara membangun identitas dari bisnis secara berkelanjutan melalui strategi packaging yang menarik, kemudian bagaimana pendekatan bisnis sejalan dengan misi sosial, kemudian bagaimana membangun citra sebuah bisnis melalui sosial media, kemudian bagaimana pemberdayaan komunitas melalui eh, kewirausahaan yang inklusif, kemudian bagaimana strategi pemasaran melalui bisnis yang kreatif di era digital, dan juga bagaimana membangun kepemimpinan dalam melakukan pemberdayaan kewirausahaan, dan terakhir adalah terkait pembekalan metode analisa pengembangan bisnis. Selanjutnya, pelaksanaan study case UMKM dilaksanakan di 6 UMKM, yaitu pada bulan Juli di 2025 yang tersebar di UMKM binaan Lingkar Kampus IPB, ada di Desa Cibadak, Kelurahan Situgede, eh, a- kemudian di Laladon, Cibanteng, Tanah Sereal, dan Ciampea. Adapun UMKM-nya yaitu meliputi UMKM CV Anami Cake, UMKM Carita Talas, UMKM Madu Pak Lebah, UMKM Kerupuk Kulit Lima Saudara, UMKM Tahu Basu Miwiti, UMKM Rumah Kedelai Pak Min Soe Ayu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan bisnis visit si Petek dilaksanakan pada 2 Juni 2025 berlokasi di Cianjur. Adapun tujuan dari pelaksanaan bisnis visit ini adalah memberikan wawasan nyata tentang dunia usaha kepada peserta CEO School, kemudian mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dihadapi pelaku usaha, memfasilitasi peserta untuk mempelajari praktik terbaik dalam manajemen bisnis, meningkatkan pemahaman serta mengenai ekosistem industri, proses hingga pemasaran, dan yang terakhir adalah membuka peluang kolaborasi dan jejaring bisnis. Selanjutnya adalah pelaksanaan lokakarya kegiatan. Lokakarya dilaksanakan pada bulan Juli 2025 secara online yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu sesuai dengan pembagian UMKM lingkar kampus. Kemudian berikut hasil pelaksanaan kegiatannya. Untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan, program ini telah melibatkan sebanyak 51 peserta mahasiswa yang kemudian mendapatkan manfaat untuk konversi SKS, kemudian melibatkan 6 mitra UMKM dan juga satu perusahaan, kemudian telah melaksanakan observasi, analisis BMC, dan juga pendampingan dengan UMKM, dan telah melibatkan 11 praktisi atau ahli dan 3 dosen pembimbing. Adapun luaran programnya yaitu berupa laporan, studi kasus, presentasi melalui lokakarya, publikasi media massa, dan juga draft artikel jurnal pengabdian. Dampak dari program kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan dan wirausaha muda,
adanya rekomendasi strategi pengembangan usaha dan pemberdayaan UMKM binaan desa. Nah, berikut adalah luaran program yang telah kami rekap. Ada laporan, PPT, draft artikel jurnal, publikasi media massa, dokumentasi kegiatan, sertifikat, dan materi pembekalan. Beberapa tantangan, hambatan, dan juga mungkin rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan program CEO School. Tantangan hambatannya adalah keterbatasan waktu pendampingan di lapang yang cukup singkat, kemudian variasi kapasitas mitra UMKM dan desa yang sangat berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian kesenjangan mungkin pengalaman peserta karena berlatar belakang dari berbagai macam program studi dan departemen, sehingga perlu pendampingan yang intensif dan juga pendekatan yang berbeda juga. Kemudian koordinasi jadwal peserta dan mitra, dan yang terakhir keberlanjutan pasca program. Nah, untuk rekomendasi perbaikan, usulannya adalah penguatan pendampingan pasca program melalui follow up mentoring atau integrasi dengan program asal lainnya, kemudian standarisasi penyederhanaan luaran, kemudian peningkatan keterlibatan mitra sejak awal, yang keempat penguatan kapasitas peserta di awal program, dan terakhir adalah pengembangan model replikasi OVOP. Demikian presentasi dalam rangka seminar hasil pengabdian pada program CEO School 2025. Terima kasih.